Peniup seruling dari Hamelin. Dulu sekali, di negara Jerman, ada sebuah kota tua bernama Hamelin. Kota itu sangat makmur karena letaknya tepat di tepi sungai Weser, sebuah sungai besar yang dilalui kapal-kapal dagang dari segala penjuru. Mayoritas penduduk kota Hamelin adalah saudagar-saudagar kaya. Mereka hidup penuh berkelimpahan. Lumbung-lumbung mereka dipenuhi jagung dan gandum. Dan gudang-gudang bawah tanah dipenuhi tong-tong besar berisi anggur. Hidup di Hamelin begitu menyenangkan. Sampai suatu hari, sebuah kapal pembawa bencana merapat di pelabuhan Hamelin. Di dalam salah satu peti kemas yang diturunkan dari kapal itu, bersarang sejumlah tikus hitam bergigi tajam dan matanya merah menyala. Tikus-tikus itu beranak pinak dengan sangat cepat dan menjadi wabah mengerikan bagi kota Hamelin. Hanya berselang beberapa hari, Hamelin dipenuhi oleh ribuan tikus. Tikus-tikus itu berpesta pora, melahap biji jagung dan gandum yang tersimpan di lumbung. Tikus-tikus itu berpesta pora melahap biji jagung dan gandum yang bersarang di lumbung. Mereka menyerbu apa saja yang bisa dilalui. Jalan-jalan, toko-toko, bahkan rumah-rumah penduduk dikerumuni makhluk menjijikan itu. Sungguh sebuah mimpi buruk. Tikus-tikus ini tidak takut apapun. Mereka mengolok-olok kucing, melawan anjing, bahkan berani menggigit kuda. Jika orang-orang mengusir mereka dengan sapu dan sekop, tikus-tikus akan kembali dengan jumlah berkali lipat lebih banyak. Kota Hamelin yang cantik telah berubah menjadi kumuh dan kotor. Tak ada lagi keceriaan, tak ada lagi kemewahan. Warga kota Hamelin mendesak wali kota mereka untuk melakukan sesuatu karena musim dingin telah dekat, sedangkan persediaan bahan pangan di lumbung-lumbung hampir habis dimakan tikus. Warga kota Hamelin mendesak wali kota mereka untuk melakukan sesuatu karena musim dingin telah dekat, sedangkan persediaan bahan pangan di lumbung-lumbung hampir habis dimakan tikus. Wali kota Hamelin mengumpulkan seluruh warganya di balai kota untuk berdiskusi. Namun, hasilnya nihil. Sang wali kota telah kehabisan akal sehingga ia mengadakan sebuah sayembara. 100 keping emas akan kuberikan bagi orang-orang yang bisa mengusir tikus-tikus ini dari Hamelin. Hening, tak ada satu orang pun yang bisa menjawab tantangan itu. Walau mereka tergiur oleh hadiah 100 keping emas, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memusnahkan gerombolan binatang pengerat itu. Sampai seseorang berbicara memecah kesunyian. Namaku Pit, si peniup seruling. Aku sanggup melaksanakan tugas itu.
Semua orang menoleh pada si orang asing yang tadi berbicara. Belum pernah mereka melihat orang itu. Badannya tinggi kurus, tatapan matanya tajam bagai penyihir, dan kumisnya yang tipis memperjelas raut wajahnya yang dingin. Ia juga mengenakan pakaian yang aneh, berwarna terang seperti pakaian seorang pemain sirkus. Di antara jari tangannya terselip sebuah seruling panjang berwarna perak berkilau. Jadi kau bisa mengusir semua tikus-tikus ini? Tanya wali kota meragukan perkataan si orang asing. Tentu, dan aku jamin tikus-tikus itu tidak akan pernah kembali, jawab Pete percaya diri. Tapi bayaran yang kuminta adalah 10.000 keping emas. Apa? 10.000 keping emas terlalu banyak, seru wali kota terkejut. Kalau begitu, silahkan saja usir tikus-tikus ini dengan cara kalian sendiri. Aku hanya meminta imbalan yang sepadan dengan harga ketenangan bagi kota Hamelin. Pete menjawab seadanya. Seluruh hadirin tercengang. Rasanya sudah lama sekali tak ada ketenangan di kota mereka. 10.000 keping emas mungkin adalah harga yang pantas untuk mengembalikan ketenangan di Hamelin. Terima saja tawarannya, teriak salah satu warga, dan diikuti oleh semua orang di alun-alun. Ya, bayar saja dengan 10.000 keping emas. Aku harus membahas masalah ini dengan para penasihatku. 10.000 keping emas adalah jumlah yang sangat besar, kata wali kota. Tidak masalah, aku tunggu keputusan kalian sebelum matahari terbenam, jawab Pete peniup seruling sambil tersenyum. Wali kota membuat rapat darurat dengan 3 orang dewan penasehat. Penasehat pertama berkata, "Kita tidak memiliki uang kas sebesar itu. Kita harus menaikkan pajak agar kita mampu membayarnya, sebab dia satu-satunya harapan kita." Penasehat kedua menyanggah. Tidak mungkin. Kalau kita menaikkan pajak, penduduk menjadi tidak senang dan akan memilih wali kota lain. Penasehat ketiga berseru, "Kita terima tawarannya, biarkan dia bekerja. Dan kemudian kita usir si peniup seruling itu tanpa membayarnya 1 sen pun. Dia bukan penduduk kota ini, jadi sebenarnya dia tidak berhak mengikuti sayembara yang dibuat oleh wali kota Hamelin." Sang wali kota tersenyum culas. Tepat sekali katamu itu. Jadi, keputusan kita telah bulat. Para dewan penasehat dan wali kota puas dengan ide tersebut. Maka wali kota kembali ke balai kota untuk menemui Pete, peniup seruling. Dilihatnya, Pete sedang duduk di dekat kolam sambil mengelus-elus seruling peraknya. "Hei orang asing," kata wali kota. "Kami setuju dengan tawaranmu. Kapan kau bisa mulai mengusir tikus-tikus itu?"
Malam ini, jawab Pete. Perintahkan semua penduduk agar tetap di dalam rumah sampai fajar menyingsing. Begitu malam tiba, penduduk kota mengunci diri di rumah masing-masing. Bulan bersinar terang menyinari jalan-jalan kota Hamelin. Sesosok pria bertubuh kurus itu berdiri di tengah alun-alun balai kota. Itu adalah Pete, peniup seruling. Dengan lembut, Pete menempelkan seruling ke bibirnya dan mulai memainkan nada-nada aneh dan menyeramkan. Tak berapa lama, alunan melodi itu menyebar ke seluruh penjuru kota, melewati jalan-jalan, menembus ke setiap sudut dan celah yang ada. Tiba-tiba, semua tikus berhenti mengerat dan mendongakkan moncongnya. Mereka tertarik pada suara seruling Pete. Satu persatu, tikus-tikus itu keluar menuju alun-alun balai kota. Mereka datang dari berbagai tempat, meluncur turun dari tangga, keluar dari saluran air, merayap dari atap-atap, serta dari manapun. Saat tikus-tikus itu sampai di alun-alun, mereka semua berkumpul mengelilingi Pete, peniup seruling. Pete berjalan pelan-pelan menuju gerbang kota sambil terus meniup serulingnya. Tanpa suara, kawanan tikus-tikus mengikuti langkahnya seperti terhipnotis. Dari jendela-jendela rumah, penduduk Hamelin takjub melihat rombongan tikus lewat. Pete menuju ke pelabuhan Hamelin yang berada di tepi sungai Weser. Di dak pelabuhan, Pete berhenti dan melihat tikus yang berduyun-duyun di hadapannya. Mata mereka yang merah menyala tertuju pada Pete seolah-olah bertanya, "Sekarang bagaimana?" Dan Pete berseru lantang, "Lompat ke sungai!" Biur! Semua tikus berlomba-lomba melompat ke dalam sungai Weser. Satu persatu lenyap ditelan oleh air sungai yang dingin. Ketika tak ada seekor tikus yang tersisa, Pete berhenti meniup seruling dan kembali ke kota. Malam semakin larut dan semua penduduk kota Hamelin sudah terlelap. Esok paginya, Pete datang ke balai kota untuk menagih 10.000 keping emas yang dijanjikan oleh sang wali kota. "Apa kau lupa kalau sayembara ini hanya berlaku bagi warga kota Hamelin? Tidak ada hadiah apapun bagi warga asing. Namun, jasamu bagi kota Hamelin akan selalu kami ingat," kata wali kota sambil tersenyum penuh kemenangan. Pete merasa ditipu. Ia hanya diam dan berlalu dari hadapan wali kota. Sementara itu, semua warga kota Hamelin bersukacita. Terlebih ketika wali kota mengumumkan bahwa nanti malam akan ada perjamuan makan di balai kota. Tong-tong anggur terbaik akan dibuka untuk merayakan kembalinya hari-hari indah di kota Hamelin. Ketika malam tiba, para orang tua menidurkan anak-anak mereka, lalu pergi ke balai kota untuk perjamuan makan. Di sana,
Mereka berpesta pora dan berdansa sepanjang malam. Tidak ada yang melihat bahwa Pete meniup seruling dan diam-diam menyusuri jalan-jalan di tengah kota. Bulan mengangkasa dan angin bertiup sepoi-sepoi. Pete menempelkan seruling ke bibirnya dan mulai memainkan nada-nada riang dan bersemangat. Alunan melodi itu menyebar sampai ke lorong-lorong tergelap yang terlupakan. Tiba-tiba, pintu-pintu rumah terbuka dan anak-anak berlari keluar mengikuti Pete peniup seruling yang berjalan menuju gerbang kota Hamelin. Anak-anak membuntutinya, tertawa dan berdendang. Beramai-ramai, mereka menyeberangi jembatan di atas Sungai Weser dan melintasi jalan setapak menuju sebuah gunung. Di kaki gunung itu, ada sebuah gua yang terbuka lebar saat Pete menjulurkan kedua tangannya. Ia membimbing semua anak masuk ke dalam gua, lalu menutupnya kembali. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuka gua itu kecuali Pete, karena gua itu adalah rumahnya. Pagi-pagi sekali, saat warga kota Hamelin kembali ke rumah dari balai kota, mereka tidak menemukan anak-anak mereka. Wali kota Hamelin yang memiliki 6 orang anak menjadi sangat cemas dan putus asa. Ia mencari ke semua ruangan di rumahnya dan berteriak-teriak memanggil satu persatu nama ke-6 anaknya. Tapi sia-sia, mereka semua hilang. Kemudian, ia menemukan secari kertas di atas meja yang bertuliskan 10.000 keping emas telah lunas, diganti dengan anak-anak dari kota Hamelin, dari Pete peniup seruling. Sang wali kota sangat menyesali kecurangannya, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Selalu ada hukuman bagi siapapun yang ingkar janji. Sejak saat itu, anak-anak Hamelin tidak pernah terlihat lagi. Namun, jika pada malam berkabut, nampak bulan bersinar terang dan angin berhembus sepoi-sepoi. Cobalah kau pasang telingamu baik-baik. Dari kejauhan, kau akan mendengar alunan merdu seruling dan gema suara tawa anak-anak.